Universitas Pancabakti terlihat 5 orang mahasiswa sedang berdiskusi bersama dengan Pak Adi Mursalin SEMM. Mereka tampak serius membahas tentang mengenai fenomena banyaknya anak muda yang suka nongkrong dan Tadi kami ingin mendiskusikan fenomena tentang banyaknya anak muda atau hal yang Ini memang bagus untuk kita bahas. Apa pendapat kalian mengenai hal ini? Selain itu, minum kopi juga dianggap sebagai gaya hidup urban yang trendy. Kopi di kafe juga dianggap keren melainkan di rumah. juga karena kafe menawarkan suasana yang sangat mendukung untuk produktivitas, terus menu yang enak. Saya setuju karena kafe juga bisa digunakan untuk memfasilitasi Kalian memiliki analisis yang cukup komprehensif. Apa ada faktor-faktor yang mempengaruhi? Faktor psikologi, faktor keinginan untuk hidup modern, dan mengikuti komunitas serta menginginkan suasana yang berbeda. Nah, itu semua merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Fenomena ini memang cukup mendapatkan solusi agar mendapatkan hal yang positif untuk anak muda sekarang. Apa judul lagunya? kopi dan minum. Wah, bagus ya judul lagunya. Mari anak-anak kita nyanyi bersama. Suasana sangat nyaman untuk bercerita, ngobrol dengan teman, santai-santaian di kafe, minum kopi hangat, pilihan yang tepat. Namun perlu dipikirkan lagi aktivitas yang lebih produktif agar anak muda tak sekedar nongkrong. Kopi dan kenangan takkan berakhir untuk cari inspirasi masa aktivitas. Banyak yang bisa kita lakukan selain nongkrong di kafe, belajar untuk masa depan. Setelah diskusi yang panjang dan juga mendalam, Pak Adi memberikan beberapa saran dan juga masukan kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang ikut bersamanya dalam diskusi. Ia mengatakan bahwa fenomena anak muda yang suka nongkrong di kafe dan juga minum kopi memang perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Memang ke kafe menjadi tempat yang nyaman bagi anak muda untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan sesama. Namun, kita harus dapat mengarahkan mereka agar tidak hanya sekedar nongkrong, tapi juga melakukan aktivitas yang produktif. Dara, Bima, Tommy, dan Indah, serta Adi pun mengangguk setuju dengan perkataan yang diberikan. Dara, Bima, Tony, Indah, dan juga Andi pun mengangguk setuju dengan hal yang disampaikan oleh Pak Adi. Mereka memahami bahwa fenomena ini tidak bisa dipandang dengan sebelah mata saja. Perlu adanya upaya dari berbagai pihak, baik orang tua, dosen, maupun masyarakat setempat untuk mengarahkan anak muda ke aktivitas yang lebih bermanfaat lagi daripada hanya sekedar nongkrong saja. Kita harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung
masyarakat, ujar Pak Adi. Para mahasiswa itu pun berjanji akan menyampaikan temuan dan saran yang mereka dapatkan dari diskusi ini kepada teman-teman yang ada di kelas maupun di lingkungan mereka. Mereka berharap dapat berkontribusi dalam mencari solusi terbaik. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengarahkan anak muda agar tidak hanya nongkrong di kampus? Menurut saya, kampus sudah memiliki fasilitas alternatif yang nyaman sehingga mereka merasakan kenyamanan dalam mengerjakan tugas. Dan selain itu juga bisa dilakukan program pembinaan atau pelatihan yang menarik minat anak muda seperti workshop kewirausahaan, terus pengembangan diri. Bagaimana kalau kita mengajak mereka juga untuk ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat? Itu bisa menjadi wadah untuk anak muda menyalurkan kreativitas dan kepedulian sosial. Saya setuju, tapi yang lebih penting adalah peran orang tua dan dosen untuk membimbing dan memberi arahan agar mereka tidak terjerumus ke hal yang tidak diinginkan. Betul, bersama sama diperlukan juga bermanfaat bagi dan hidup maupun hal lain. Bagus, kita harus bisa mengatasi fenomena ini di masa depan anak muda kita. Saya yakin dengan kerja keras kita bisa menyelesaikan mencari solusi dalam anak muda ini. Keren Pak, lagunya sangat berarti dan manfaat bagi kita. Oke, kita nyanyi sama-sama. Anak muda, dengarkan suara hati. Waktu yang kau miliki sia-sia. Banyak hal yang bisa engkau lakukan untuk mengembangkan. Jangan hanya duduk nongkrong di kafe. Waktumu sangatlah berharga. Semuanya terbuang sia-sia. Banyak hal yang kau lakukan. Gunakan waktumu dengan baik. Masa depan yang cerah. Gunakan waktu untuk belajar demi masa depan yang cerah. Gunakan waktumu dengan baik. Masa depan yang cerah. Gunakan waktu untuk belajar demi masa depan yang cerah. Anak-anak, Bapak pulang dulu ya. Bapak masih banyak kerjaan di kampus. Lain waktu kita sambung lagi. Baik Pak, terima kasih yang telah diberikan dan sudah mau berdiskusi dengan kami. Terima kasih Pak. Baik, berikut ini adalah kelanjutan cerita tentang Dara, Tony, dan Bima yang membahas dosen mereka, Pak Adi Mursalim, SLMM, yang mau diajak berdiskusi dan bernyanyi bersama mereka. Setelah diskusi dengan Pak Adi di auditorium, Dara, Tony, dan Bima berjalan bersama menuju kantin. Mereka masih antusias membahas apa yang didiskusikan mereka tadi. Pak, jangan buang sampah ya Pak. Halo Indah. Halo Indah. Halo Indah. Teman-teman, apa kalian tahu aku sangat terkesan dengan Pak Adi karena dia begitu peduli dan sangat care dengan anak-anak. Ya, dia juga tidak hanya ceramah saja tapi mau mendengarkan diskusi kita. Terus tadi yang lagu nyanyikan juga bagus banget. Betul, aku senang Pak Adi mengajak kita bernyanyi bersama. Itu membuatku merasa lebih dekat dengannya, bukan hanya sebagai dosen, tapi juga sebagai teman. Nah, itu dia yang aku suka dari Pak Adi. Dia itu tidak kaku dan mau berbaur dengan mahasiswa. Sama aku juga tertarik untuk mengambil kelasnya. Pasti akan lebih menyenangkan belajar dengan beliau. Kalian benar, semoga kami juga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk terlibat dalam diskusi-diskusi seperti ini agar mereka juga bisa merasakan kedekatan dengan dosen seperti kita. Dara, Indah, Tony, dan Bima pun setuju untuk terus mengajak teman-teman mereka agar lebih aktif berpartisipasi di kegiatan-kegiatan positif yang berada di kampus. Dengan bersama para dosen, mereka berharap hal ini dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan mereka. Dan Tony mengajak Dara, Indah, dan Bima untuk bernyanyi dulu sebelum pulang. Teman-teman, ayo kita nyanyi satu lagu lagi. Lagu apa, Tony? Lagunya tidak berjudul, pokoknya kita nyanyi saja. Yuk kita nyanyi. Oke.
Di sore hari yang cerah, kita berkumpul bersama. Mengapa anak muda selalu suka ke kafe dan kopi di depan auditorium? Suasana bercanda, Pak Adi bersama kita menjawab segala tanya. Kopi dan kafe lebih dari sekedar rasa, tempat nyaman bersosialisasi, belajar bekerja, gaya hidup modern, tren sosial pun berperan. Universitas Pancabakti, Daratoni, Bima Andi, dan juga narator cantik. Mendengar antusias diskusinya Pak Adi, kenyamanan hingga tren kopi dan juga kafe. Thank you, teacher, thank you. Your business is true. Take over, we thank you now for everything you do. From the early morning to the setting of the sun, you look for the creative pleasure and having fun. Thank you, teachers, thank you. Your campus is true. It's a we thank you now for everything you do. Thank you for preparing topics making you insane. Thanks so much for sharing all the knowledge in your brain. Thank you, teachers, thank you. You're the best, it's true. Take a bow, we thank you now for everything you do. Take a bow, we thank you now for everything you do.